Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Septian, NIM 2892150351, kelas A atau reguler plus, program studi manajemen mata kuliah pengantar akuntansi, dosen pengampu Ibu Desi Arigawati SE AK MSI. Baik, kali ini saya akan membahas tentang akuntansi perusahaan dagang untuk ujian akhir semester atau UAS. Akuntansi perusahaan dagang, akuntansi diartikan sebagai seni pencatat, pengklarifikasian dengan cara yang sepatutnya dan dalam satuan uang atas transaksi dan kejadian yang setidak-tidaknya sebagai mempunyai sifat keuangan serta menginterpretasikan hasil dari pencatatan tersebut. Dalam catatan maupun prosedur akuntansi, perusahaan dagang tidak berbeda dengan perusahaan jasa. Sesuai dengan konsep penanding atau wedging, prinsip laba bersih atau rugi. Kemudian perusahaan dagang dihitung dengan cara mengurangkan biaya untuk memperoleh pendapatan hasil penjualan dari periode yang bersangkutan. Biaya-biaya tersebut meliputi harga pokok atau cost, barang yang terjual, dan biaya-biaya operasi yang terjadi selama periode yang bersangkutan. Harga pokok barang yang laku dijual disebut dengan harga pokok penjualan. Misalnya dalam suatu toko elektronik, yang disebut dengan harga pokok penjualan meliputi biaya yang dikeluarkan untuk membeli televisi, radio, kulkas, mesin cuci, dan lainnya yang telah laku dijual dalam satu periode. Biaya operasi suatu toko elektronik meliputi semua biaya yang berhubungan dengan kegiatan penjualan dan administrasi toko, seperti biaya sewa, gaji pegawai, biaya advertising, biaya listrik, dan biaya telepon. Perbedaan kegiatan perusahaan jasa dan perusahaan dagang adalah perusahaan pertama menjual jasa, sedangkan perusahaan yang kedua menjual barang dagangan. Karena adanya barang fisik yang dibeli dan dijual, biasanya perusahaan dagang mempunyai gudang untuk menyimpan barang dagang, yang disebut dengan persediaan barang dagang. Perusahaan pembeli barang dagang dari pemasok dan penjual kembali dan menjualnya kembali kepada pelanggan. Yang pertama, karakteristik perusahaan dagang adalah perusahaan dagang agar memperoleh keuntungan harus melakukan penjualan barang dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli barang tersebut. Jika dibandingkan dengan badan usaha lain, maka perusahaan dagang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan dagang menjual produk berupa barang terwujud, antara lain barang jadi, barang setengah jadi, dan bahan baku atau bahan mentah. Barang dagang tersebut dapat berasal dari pertanian, perkebunan, pertambangan, dan hasil industri. Yang kedua, perusahaan dagang tidak melakukan pengolahan atas barang dagang. Produk perusahaan dagang merupakan pembelian dari pihak luar. Yang ketiga, perusahaan memiliki aktivitas pokok sebagai berikut. Pembeli barang, kegiatan pembelian perusahaan dagang meliputi pembelian aktiva, produk, pembelian barang dagang, serta pembelian barang dan jasa lain untuk mendukung kegiatan usaha. Pembelian tersebut dapat dilakukan secara tunai maupun kredit, pada umumnya dilakukan kepada beberapa pihak atau pemasok atau supplier. Yang B, menyimpan barang. Setelah melakukan pembelian, maka barang-barang yang telah dibeli tersebut disimpan untuk kemudian dijual kembali kepada konsumen. Pada umumnya menyimpan barang terletak pada suatu gudang persediaan barang dagang perusahaan. Yang C, penjualan barang. Sumber utama pendapatan bagi perusahaan dagang berasal dari penjualan.
seperti pembelian. Penjualan barang dagang juga dapat dilakukan secara tunai maupun secara kredit. 2. Kegiatan perusahaan dagang. Poin pertama, pembelian barang dagang. Pembelian barang dagang adalah aktiva memperoleh barang dagang untuk dijual kembali dan melaksanakan pembelian barang yang akan dijual. Perusahaan harus memperhatikan hal-hal tersebut. Harga faktur. Harga faktur adalah harga tertera pada faktur. Harga faktur merupakan harga satuan dikalikan kuantitas barang dagang yang dibeli jika ongkos angkut ditanggung oleh pembeli. Harga pokok pembelian barang dagang ialah harga faktur ditambah dengan ongkos angkut jika ongkos angkut ditanggung oleh penjual, maka harga pokok pembelian adalah sebesar harga faktur. Agar suatu perusahaan dapat beroperasi dengan menguntungkan, maka harga jual dagang harus lebih tinggi dari harga belinya. Komponen harga jual yang menguntungkan, poinnya pertama harga pokok barang yang dijual. Dan yang kedua, biaya operasi perusahaan seperti biaya sewa, biaya gaji pegawai, biaya asuransi, dan sebagainya. Laba bersih yang diinginkan perusahaan. Penjualan barang dagang juga dicatat dengan menyebutkan kredit kas atau piutang dagang dan mengkreditkan rekening pendapatan. Nama rekening pendapatan yang biasanya digunakan catatan transaksi penjualan barang dagang adalah penjualan barang dagang dapat dilakukan secara tunai atau dilakukan secara kredit. Penjualan tunai seperti biaya penjualan tunai biasanya dicatat pada register kas dan pada hari kerja dijumlahkan. Penjualan tunai seperti dicatat sebagai berikut: kas 12 juta, penjualan 12 juta. Untuk mencatat transaksi penjualan tunai. Yang B, penjualan kredit. Suatu perusahaan sering menjual barang secara kredit, yaitu bila mana pembayaran baru diterima beberapa waktu lalu. Penjualan semacam ini dibukukan debit pada rekening piutang dagang dan kredit penjualan rekening penjualan. Jurnal adalah piutang dagang 12 juta, penjualan 12 juta. Dalam kurung untuk mencatat transaksi penjualan kredit. Rekening penjualan harus digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang apabila sebuah perusahaan dagang menjual peralatan kantor, bukan barang dagang. Maka yang dikreditkan adalah rekening peralatan kantor, bukan rekening penjualan. Retur dan pemotongan penjualan. Barang dagang yang telah terjual mungkin saja dikembalikan oleh pelanggan atau retur penjualan, atau karena barangnya cacat, atau karena alasan lain sehingga pembeli tidak puas. Kepada pelanggan diberikan potongan dari harga semula yang dijual tersebut dengan pemotongan penjualan. Bila retur penjualan atau potongan penjualan bersangkutan menjual kredit, biasanya penjualan menyampaikan nota kredit atau kredit memorandum kepada pelanggan. Potongan penjualan. Jika penjualan dilakukan secara kredit, maka syarat pembayaran di masa akan datang harus ditetapkan dengan jelas sehingga kedua pihak mengetahui beberapa jumlah yang harus dibayar dan kapan pembayaran dilakukan. Syarat penjualan biasanya dicantumkan dalam faktur penjualan dan merupakan bagian dari perjanjian penjualan. Syarat perjanjian disebut juga dengan termin yang biasanya ditulis 2/10, N/30, artinya adalah akan diberikan potongan 2% jika pembayaran dilakukan 10 hari sesudah tanggal faktur, tapi tidak melewati 30 hari sejak tanggal faktur. Syarat penjualan kadangkala juga ditulis dengan simbol N/30. N adalah singkatan dari neto, yang diartikan harga faktur neto atau keseluruhan harga faktur harus dibayarkan dalam waktu 30 hari sesudah tanggal faktur.
antara lain menyatakan syarat penjualan misalnya N10 EOM, end of month, atau akhir bulan. Ini berarti faktur harus dibayar dalam waktu 10 hari sesudah akhir bulan, dihitung dari bulan yang tertulis pada faktur. Harga pokok penjualan, harga pokok yang telah laku dijual biasanya juga harga pokok penjualan atau HPP. Untuk mendapat memahami cara menentukan harga pokok penjualan pada suatu periode, kita memahami dahulu pengertian persediaan dagang dan harga pembelian bersih. Persediaan barang dagang atau inventory. Persediaan barang dagang adalah barang-barang yang disediakan untuk dijual kepada para konsumen selama periode normal kegiatan perusahaan. Persediaan yang dimiliki perusahaan pada awal periode akuntansi disebut persediaan awal. Persediaan yang dimiliki perusahaan pada akhir periode akuntansi disebut dengan periode akhir dan akan dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva lancar, yaitu pada rekening persediaan dan di pihak lain dicantumkan dalam laporan rugi laba sebagai salah satu elemen yang mempengaruhi pada penentu laba bersih perusahaan. Dua sistem pencatatan persediaan yakni metode periodik dan metode persediaan perpetual. Metode persediaan periodik dalam metode periodik adalah adanya transaksi pembelian tidak didebitkan pada rekening persediaan, tapi didebitkan pada rekening pembelian. Begitu juga dengan transaksi penjualan tidak dikreditkan pada rekening persediaan, tapi pada rekening penjualan. Informasi mengenai persediaan yang ada pada suatu saat tertentu tidak didapat dari rekening persediaan, tapi melalui perhitungan fisik atas persediaan yang ada di gudang. Perhitungan fisik biasanya dilakukan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Dalam metode ini, perhitungan fisik mempunyai peran penting karena tanpa perhitungan fisik laporan keuangan tidak dapat disusun. Dalam pembahasan ini kita akan menggunakan metode fisik atau periodik. Metode persediaan perpetual. Dalam metode perpetual, baik jumlah penjualan harga pokok yang dan dicatat pada setiap saat barang dijual. Dengan cara ini, catatan akuntansi secara terus-menerus mengungkapkan besaran persediaan yang ada. Contoh, perhitungan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan persediaan barang 1 Januari 10.000, pembelian 530, dikurangi retur dan potong pembelian 20.000, potong pembelian 10.600, pembelian bersih 499.400 rupiah. Harga pokok tersedia untuk dijual 9.400 rupiah, dikurangi persediaan barang tanggal 31 Desember 60. Harga pokok penjualan 449.400 rupiah. Persediaan awal sebesar 10.000 dari perhitungan fisik periode lalu. Pembelian, apabila perusahaan menggunakan metode periodik, maka pembelian barang dagang dicatat mendapatkan rekening pembelian. Rekening pembelian merupakan sebuah rekening sementara yang digunakan untuk mengumpul seluruh harga pokok barang yang dibeli selama periode, sehingga tiap akhir periode rekening harus ditutup. Retur dan potongan pembelian. Seperti halnya transaksi penjualan, dalam transaksi pembelian juga retur pembelian
apabila barang yang dibeli dari pemasok ternyata rusak atau tidak memuaskan, maka pembeli mengembalikan barang tersebut dan hutang kepada pemasok menjadi berkurang. Kemungkinan lain barang adalah disebut dikembalikan oleh pembeli tapi ia meminta potongan harga. Untuk mencatat kejadian ini biasanya digunakan rekening retur dan potongan pembelian. Potongan tunai pembelian. Apabila barang dagang dibeli secara kredit, maka syarat pembayaran ditulis pada faktur pembelian. Pemasok biasanya memberikan potongan kepada pembeli dengan membayar dalam waktu yang telah ditentukan. Jika penjual memberikan potongan tunai, maka potongan tersebut oleh pembeli dinamakan potongan tunai pembelian. Potongan rabat, biasanya pembelian dalam jumlah besar biasanya mendapat potongan khusus dari harga resmi yang tercantum. Potongan semacam ini disebut dengan rabat. Rabat tidak sama dengan potongan tunai. Potongan tunai adalah potongan yang diterima karena perusahaan membayar dalam waktu yang telah ditentukan dalam syarat pembelian. Sedangkan rabat adalah potongan yang diterima berupa pengurangan harga resmi. Rabat biasanya ditentukan dalam tarif. Misalnya barang yang dengan harga menurut daftar 100.000 dijual dengan rabat 30%. Harga jual sesungguhnya menjadi 70.000. Dalam kurung 100 dikurang ke kurung 30% dikali 100 tutup kurung. Rabat dicatat dalam pembukuan baik dalam pembukuan pembelian maupun penjualan. Biaya angkut. Biaya angkut perjanjian antara penjual dan pembeli mencakup ketentuan mengenai pihak manakah yang harus menanggung biaya angkut barang ke gudang pembelian. Bila pembelian menanggung biaya tersebut, ketentuan ini disebut franko gudang penjualan atau FOB shopping point. Bila biaya angkut ditanggung oleh penjual ditentukan, ini disebut dengan franko gudang pembeli atau FOB destination. Poinnya biaya angkut bagi pembeli. Bila barang dibeli dengan cara franko gudang penjual, maka biaya angkut telah dibayar oleh pembeli hendaknya didebitkan ke perkiraan pembeli dan dikreditkan atas rekening kas. Beberapa perusahaan menggunakan perkiraan yang diberi judul ongkos angkut. Saldo perkiraan ini ditambah ke saldo perkiraan pembelian untuk menetapkan jumlah harga pokok barang yang dibeli. Biaya angkut bagi penjual. Bila dalam perjanjian dinyatakan bahwa penjual menanggung biaya angkut atau franko gudang pembeli, maka biaya angkut yang dibayar oleh penjual didebitkan diperkirakan biaya transport. Total biaya ini dilaporkan dalam perhitungan rugi laba sebagai biaya penjualan. Persediaan akhir. Pada akhir periode akuntansi, perusahaan akan menggunakan metode periodik. Harus menggunakan perhitungan atas jumlah fisik persediaan yang sebelumnya terjual. Jumlah fisik persediaan ini kemudian dikalikan dengan harga pokok sesuai, sehingga dapat ditentukan harga pokok persediaan akhir periode. Laba kotor. Laba kotor yang dimiliki oleh perusahaan berasal dari penjualan neto dikurangi dengan harga pokok penjualan. Biaya operasional. Biaya operasional perusahaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dan subjek. Pada perusahaan perencanaan umumnya, cukup bagi beban operasi menjadi dua, yaitu biaya penjualan dan biaya umum. Biaya yang ditimbulkan secara langsung dan keseluruhannya berhubung dengan penjualan periode dagang digolongkan sebagai biaya penjualan selling expense. Terus contoh biaya gaji pegawai sebagai biaya gaji pegawai bagian penjualan
Perlengkapan gudang digunakan penyusutan peralatan gudang dan beban iklan. Beban yang ditimbulkan proses umum perusahaan digolongkan menjadi biaya umum atau biaya administrasi. Contoh gaji pegawai kantor, asuransi, dan pajak biasanya dilaporkan biaya umum. Biaya relatif kecil jumlahnya dan tidak dapat mengidentifikasikan keperkiraan umumnya untuk dikumpulkan dalam perkiraan biaya penjualan rupa-rupa dan biaya umum rupa-rupa. Laba dari operasional, selisih antara laba kotor dengan total biaya operasi. Jumlah laba berhubungnya dengan investasi modal serta penjumlahan bersih berupa faktor penting untuk menilai efisiensi manajemen dan ditingkatkan profitabilitas perusahaan. Bila biaya operasi lebih besar dari laba kotor, selisihnya disebut dengan kerugian operasi. Laba kotor dimiliki perusahaan berasal dari penjualan itu dikurangin harga pokok penjualan. Baik, saya akan masuk ke soal yang telah saya bikin. PT Raffi Abadi Berkah adalah perusahaan distributor sepeda Naikin yang berkedudukan di Bekasi. Selama bulan September 2021, perusahaan ini melakukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 1 bulan 8 2021, pembayaran utang usaha ke PT Cepat Sepeda Indonesia sebesar 22 juta. Yang kedua, tanggal 2 bulan 8 2021, pembelian peralatan kantor dari toko ATK seharga 4.200.000 secara tunai. Terus tanggal 4 bulan 8, pembelian barang dagang dari PT Cepat Sepeda Indonesia Jakarta seharga 26 juta rupiah secara kredit. Tanggal 6, pembelian perlengkapan kantor toko warna-warni seharga 2,5 juta secara tunai. Tanggal 9 bulan 8 2021, penjualan barang dagang dengan HPP sebesar 15 juta seharga 22 juta secara kredit. Tanggal 11, penjualan barang dagang dengan HPP sebesar 29 juta seharga 37 juta secara tunai dengan potongan penjualan sebesar 1 juta. Tanggal 12, pembelian barang dagang dari PT Cepat Indonesia Jakarta senilai 35 juta secara tunai dengan potongan tunai sebesar 2 juta. Tanggal 18 bulan 8 2021, pembayaran biaya iklan koran sebesar 2.500.000 secara tunai. Tanggal 19 bulan 8 2021, pembayaran biaya pengiriman barang ke perusahaan transportasi sebesar 1,5 juta secara tunai. Tanggal 22 bulan 8 2021, pembayaran biaya bunga sebesar 1,5 juta. Tanggal 28 bulan 8 2021, pembayaran gaji pegawai sebesar 22.700.000 secara tunai. Langsung kita masuk ke jurnal. Umumnya virtual dan periodik. Jurnal umum tanggal 1, utang usaha 22 juta yang virtual, sedangkan yang periodik tetap masuk ke debit 22 juta 200, 22 juta rupiah, sedangkan kasnya masuk ke kredit yang untuk virtual 22 juta rupiah, kasnya juga pun periodik sama 22 juta rupiah, sedangkan peralatan kantor masuk ke debit 4.200.000, kasnya 4.200.000, untuk periodik sama pendebetannya 4.200.000, kasnya 4.200.000. Tanggal 4, persediaan masuk ke debit 26 juta, kreditnya 26 juta, utang usaha, sedangkan periodik pembelian 26 juta, utang usahanya masuk ke kredit 26 juta. Tanggal 6, peralatan kantor 2,5 juta, kasnya 2,5 juta untuk virtual, sedangkan yang periodik
Untuk utang usaha sebesar masuk ke kredit 26 juta. Terus untuk peralatan kantor masuk ke debit 2,5 juta. Terus tanggal pembelian 26 juta, utang usaha 26 juta. Terus tanggal 6 peralatan kantor 2,5 juta, kasnya 2,5 juta, sedangkan periodik peralatan kantor 2,5 juta masuk ke debit, kasnya 2,5 juta. Tanggal 9 piutang usaha virtual 22 juta, penjualannya masuk ke kredit 22 juta, HPP-nya 1,5 juta, persediaannya 15 juta. Sedangkan periodik piutang usaha 22 juta, penjualan 22 juta. Untuk tanggal 11 itu kas virtual, kasnya debit 36 juta, potongan penjualan masuk ke kredit 1 juta, penjualan masuk ke kredit 35 juta, HPP masuk ke debit 29 juta, persediaan masuk ke kredit 29 juta. Sedangkan periodik kas masuk ke debit 36 juta, potongan penjualan 1 juta, dan penjualan masuk ke kredit 35 juta. Tanggal 12 persediaan 35 juta, potongan pembelian 2 juta, kasnya 33 juta. Sedangkan yang periodik persediaan 35 masuk ke debit 35 juta, potongan pembelian masuk ke kredit 2 juta, kasnya 33 juta. Tanggal 18 beban iklan di virtual masuk ke debit 2.500.000, kasnya 2.500.000. Periodik pun juga sama, beban iklan 2.500.000 masuk ke debit, kasnya masuk ke kredit 2.500.000. Beban angkut untuk virtual itu 1,5 juta masuk ke debit, kasnya masuk ke kredit 1,5 juta. Sedangkan periodik itu sama, beban angkut 1,5 juta masuk ke debit, kasnya masuk ke kredit 1,5 juta. Beban tanggal 22 beban bunga 1,5 juta masuk ke debit, kasnya juga masuk ke kredit 1,5 juta. Begitu juga dengan periodik, beban bunganya 1,5 juta, kasnya masuk ke kredit 1,5 juta. Tanggal 28 beban gaji pegawai untuk yang perpetual 2.700.000 masuk ke debit, kasnya masuk ke kredit 2.700.000. Beban gaji pegawai untuk yang kredit pun sama, 2.700.000 masuk ke debit, kasnya 2.700.000 masuk ke kredit. Total dari perpetual 199.900.000 rupiah. Yang di debitnya, yang sedangkan di kreditnya pun sama, 199.900.000 rupiah. Sedangkan untuk yang periodik 155.900.000 rupiah. Itunya pun juga sama, yang kreditnya 155.900.000 rupiah. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.